warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya. Thank you. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Anak-anak perhatikan tanaman di sekitar seperti nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif dengan tunas. Bawang merah berkembang biak vegetatif dengan umbi lapis, dan pohon pisang berkembang biak vegetatif dengan tunas. Tahukah anak-anak apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup tanpa melalui perkawinan. Dibagi dua, yaitu 1 perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan tanpa bantuan manusia, contoh umbi, tunas, geragi, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan dengan bantuan manusia, contoh cangkok, setek, dan lain-lain. Berikut perkembangbiakan vegetatif secara alami. 1. Akar tinggal atau rizoma, yaitu batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Jika biji potong dan ditanam akan tumbuh menjadi individu baru seperti pada lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Yang kedua, spora, yaitu inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan seperti pada tanaman paku. Yang ketiga, umbi lapis, yaitu di antara lapisan umbi terdapat bakal tunas yang jika ditanam akan menjadi tanaman baru seperti pada bawang merah. Dan yang keempat, umbi batang, yaitu batang yang tumbuh dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi seperti pada kentang dan ubi jalar. Yang kelima yaitu umbi akar, yaitu akar yang beralih fungsi menyimpan cadangan makanan dan tumbuh tunas di bekas batangnya seperti pada wortel, bengkoang, singkong, dan bunga dahlia. Yang keenam, geragi atau stolon, yaitu batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah dan tumbuhan baru tumbuh di buku-bukunya seperti pada stroberi, pegagan, dan rumput teki. Yang ketujuh, tunas, yaitu bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah, contohnya pada tebu, pisang, dan bambu. Yang kedelapan, tunas adventif, yaitu tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang, biasanya ia tumbuh di tepi daun, contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Berikut ini contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, mencangkok, yaitu menumbuhkan akar tumbuh pada batang yang dicangkok. Yang kedua, stek batang, yaitu potongan batang yang memiliki ruas atau mata yang tumbuh tunas baru. Dan yang ketiga yaitu stek daun, yaitu potongan daun pada tanaman tua yang tumbuh tunas baru. Yang keempat yaitu stek akar, yang pada umumnya dilakukan dengan cara disemai sejajar dengan permukaan tanah atau sedikit masuk ke dalam tanah. Yang kelima, menempel atau okulasi, yaitu tanaman baru dihasilkan dari menempelkan tunas muda pada ranting tanaman induk. Dan yang keenam, mengenten, yaitu menggabungkan dua jenis tanaman dengan bagian bawah berasal dari satu tanaman. Manfaat perkembangbiakan vegetatif diantaranya 1. Tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. 2. Umur tanaman menjadi lebih lama. Yang ketiga, dapat menghasilkan varietas baru. Yang keempat, biaya lebih murah. Sekarang anak-anak membaca teks berikut yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan, yang isinya tentang berbagai tanaman yang hidup di negara Indonesia, mulai dari di daerah dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan juga daerah lainnya. Setelah itu anak-anak menuliskan informasi dan ide pokok dari setiap paragraf dalam bacaan tersebut dalam bentuk diagram. Diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Terima kasih anak-anak, dan tetap semangat belajar ya.